Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatullah, NIM F1B019-071, kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan rangkaian satu fasa dan 3 fasa percobaan 3 praktikum pengukuran besaran listrik. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah saya pelajari bersama kelompok saya. Sebelum itu, kita harus mengetahui yang pertama sumber satu fasa, daya aktif, daya semu, daya reaktif, kWh meter satu fasa, ampere meter, dan yang terakhir voltmeter. Sumber satu fasa adalah rangkaian yang memiliki satu kabel fasa dan satu kabel netral. Daya reaktif adalah energi yang sebenarnya dikonsumsi oleh listrik. Satuannya adalah watt. Yang ketiga, daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik, dan satuannya adalah volt ampere. Yang keempat, daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Satuannya yaitu var, volt ampere reaktif. Yang kelima, kWh meter satu fasa adalah rangkaian yang memiliki satu kabel fasa dan satu kabel netral, yaitu kWh yang dayanya AC atau arus bolak-balik, biasanya digunakan di rumah-rumah warga. Yang keenam, ampere meter, yaitu sebagai alat ukur arus listrik. Cara penggunaannya yaitu sambungkan ampere meter ke konduktor, lalu mengukur dan memperhatikan jarum pada ampere meter tersebut. Dan yang ketujuh, voltmeter. Voltmeter berfungsi sebagai alat ukur tegangan listrik. Cara penggunaannya yaitu menyesuaikan rangkaian di mana arus searah dengan kutub-kutub pada voltmeter, lalu memperhatikan kutub positif dan negatifnya. Selanjutnya, memeriksa kabel berwarna biru, hitam, dan merah. Kemudian saya akan lanjut untuk memasukkan data yang telah diberikan oleh sistem. Yang pertama, beban R-nya itu 200 dan L 400. Tunggu dulu. Kemudian saya akan running. Ya, kita sudah bisa melihat hasilnya, yaitu
PRMS-nya 1,909 dan VRMS 225,7 dan Q-nya kita bisa lihat di sini 385,4 dan faktor dayanya 0,4472 dan energinya 19,27. Kemudian kita akan lanjut masukkan data yang kedua, itu 210 dan 410. Kemudian apply dan oke. Kemudian kita akan running. Dan di sini nilai IRMS-nya dengan 1,965 dan VRMS-nya 225,6. Kemudian energinya 20,2 dan faktor dayanya 0,4557 dan Q 394,6. Akan lanjut ke yang ketiga. Di sini 220, 420 dan apply dan oke. Sini kita bisa lihat nilai IRMS-nya 2,022 dan PRMS-nya 225,5 dan energinya 21,14 dan faktor daya 0,4638 dan Q-nya adalah 403,9. Kemudian kita akan lanjut ke yang keempat, itu 230 430 dan apply dan oke. Selanjutnya tekan running. Di sini kita bisa lihat nilai IRMS-nya 1,834 dan PRMS-nya 225,4 dan energi 1,938, faktor daya 0,04688 dan Q sama dengan 412,9. Kita lanjut lagi ke yang kelima. Di sini kita masukkan 240. Ini 440. Oke. Oke. Dan kita run. Di sini kita bisa lihat nilai IRMS-nya berubah lagi, yaitu 0,8834 dan VRMS-nya 232,2 dan energinya 2,039, faktor daya 0,09941 dan Q 204,1 dan
Selanjutnya kita next ke yang terakhir, itu 250, ini 450, dan AP dan oke. Kita run. Kita run lagi sekali. Oke, sudah benar. Kita lihat di sini nilai RMS-nya 0,8834, nilai VRMS-nya 232,2, energi 2,04, faktor daya 0,09946, dan Q 204,1. Kemudian kita akan lihat gelombang tegangan dan arus skalanya. Ya, kesimpulan saya dari gelombang ini adalah pada gelombang rangkaian pada satu fase, gelombang yang resistif karena gelombang tegangan dan arus listrik berbeda pada fase yang sama, maka daya listrik akan selalu positif. Saya akan menjelaskan rangkaian 3 fase yang telah saya pelajari bersama kelompok saya dan teman-teman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang pertama sumber 3 fase, yang kedua daya aktif, yang ketiga daya semu, dan yang keempat daya reaktif, dan yang kelima kWh meter 3 fase. Yang pertama yaitu sumber 3 fase adalah memiliki kabel 3 fase dan memiliki kabel 3 fase yaitu terdiri dari R, S, dan T dan satu kabel netral. Yang kedua, daya aktif adalah energi yang sebenarnya dikonsumsi satuannya oleh yaitu watt. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dari arus listrik, satuannya adalah volt ampere. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membentuk medan magnet. Ya, satuannya yaitu VAR, volt ampere reaktif. Yang kelima, kWh meter 3 fase adalah kWh yang memiliki kabel 3 fase yang terdiri dari R, S, dan T dan satu kabel netral. Sumber 3 fase ini kWh 3 fase ini biasanya digunakan oleh perindustrian, hotel, perusahaan, dan pabrik-pabrik karena kestabilan kWh meter 3 fase ini lebih stabil daripada kWh meter 1 fase, namun memakan biaya yang cukup mahal. Ya, langsung saja kita lanjut untuk memasukkan data-datanya. Yang pertama yaitu tiga ribu dan beban L-nya 750. Oke, kita akan running.
Nah, itu kita lihat di sini IRMS-nya atau arusnya 4,463 ampere dan tegangannya atau VRMS-nya itu 400 volt dan daya aktifnya itu 3850 dan daya reaktifnya yaitu 3723 dan energinya yaitu 577,4. Kemudian kita lihat di sini bisa saya simpulkan yaitu semakin besar energi yang diberikan, maka waktu yang diperlukan semakin meningkat. Seperti persamaan matematis, yaitu W sama dengan P kali T, yang dimana P ini adalah daya dan T adalah waktu. Kemudian kita akan lanjut untuk masukkan data yang kedua, itu R-nya sama dengan 3100 dan L-nya 760. Oke, dan oke. Dan kita run. Seperti yang tadi kita akan melihat arusnya IRMS-nya yaitu 4,607 ampere dan tegangannya 400 volt dan daya aktifnya itu 3992 dan daya reaktifnya 3825 dan energinya itu 598,6. Di sini saya sudah memasukkan filenya ke dalam bentuk tabel. Di sini kita akan langsung menjelaskannya. Itu semakin besar ataupun beberapa pun beban R dan L yang diberikan, tegangannya akan tetap sama karena tegangan ini dirangkai secara paralel dengan tegangan sumber listrik. Selanjutnya hubungan beban terhadap daya aktif dan reaktif, yaitu semakin besar daya yang diberikan, maka daya aktifnya akan semakin meningkat. Begitu juga dengan daya reaktif. Semakin besar daya yang diberikan, maka semakin meningkat pula daya reaktif yang dihasilkan. Kemudian hubungan beban terhadap energi. Semakin besar beban R dan L, maka semakin meningkat pula energi yang dihasilkan olehnya di sini. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang video ini. Mohon apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.